industri 3.0. 3.0 ini masuk ke tradisi manajemen. Di sini sudah menggunakan IT. Menggunakan IT karena ada komputer di sini, penggunaan komputer dan elektronik, dan mengarah pada pengelolaan proses TI. Di sini sudah ada manajemen dan sudah dikenal adanya tradisi TI. Nah, di industri 3.0 ini sudah muncul terminologi manajemen proses bisnis atau BPM. Jadi BPM mulai dikenal di industri 3.0. Kemudian berkembanglah industri 4.0 yang saat ini kita rasakan juga ya, industri 4.0. Jadi perkembangan teknologi itu semakin meluas. Sudah ada IoT dan ada jaringan internet, sehingga perkembangan tentang manajemen proses bisnis juga semakin berubah. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu? Jadi BPM atau manajemen proses bisnis ini sudah ada di industri 3.0 dan sampai saat ini juga semakin berkembang di industri 4.0. Nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan terlebih dulu ya. Kita bahas satu-satu tentang tradisi tadi. Nah, pertama adalah tradisi teknik industri, simplifikasi kerja dan pengendalian kualitas. Tradisi ini muncul pertama kali setelah Taylor menerbitkan bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Nah, buku yang dibuat oleh Taylor ini berisi tentang ide-ide yang dapat digunakan oleh manajer untuk meningkatkan bisnis. Ide tersebut mencakup simplifikasi kerja atau penyederhanaan kerja, kemudian studi waktu, eksperimentasi sistematis untuk mengidentifikasi cara terbaik melakukan sebuah pekerjaan, dan adanya sistem kendali, sistem kontrol yang mengukur dan memberi penghargaan terhadap luaran. Nah, di tradisi ini terdapat simplifikasi kerja ya, atau pembagian, konsepnya itu pekerjaan itu dapat dibagi ke beberapa bagian. Kayak tadi, ada di dalam sebuah kampus, agar kampus itu bisnisnya bisa berjalan, maka didukung oleh ada pekerjaan setiap divisi, misalkan divisi keuangan, divisi akademik, SDM, dan IT. Misal, kemudian setiap pekerjaan dari divisi, misalkan ada pekerjaan di akademik, di akademik itu dibagi-bagi lagi pekerjaannya, seperti ada yang bertugas untuk menyiapkan jadwal kelas, ada yang bertugas untuk mengurus SPP mahasiswa dan sebagainya. Jadi itu misalkan di departemen IT, pekerjaan sebuah departemen IT itu dibagi-bagi menjadi pekerjaan yang lebih spesialis, ya, lebih khusus, agar itu terjadi sebuah simplifikasi kerja. Jadi konsepnya penyederhanaan kerja itu pembagian kerja ke dalam beberapa bagian. Misalkan kalau di departemen IT berarti ada yang tugasnya menjadi programmer pengembangan SI. Kemudian ada yang mengurusi jika ada komplain yang masuk dari mahasiswa atau dosen.
ada yang bertugas untuk dan ada yang bertugas untuk mengurusi gangguan internet atau gangguan jaringan dari kampus kayak gitu. Jadi itu adalah pembagian kerja dari Departemen IT. Konsepnya seperti itu, dan konsep dari tradisi ini juga mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan, pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Jadi memangkas pekerjaan yang tidak diperlukan, atau yang pekerjaan itu kalau dilakukan maka akan memboros, ya, akan terdapat pemborosan waktu. Jadi memangkaskan kinerja sehingga kerjanya itu bisa menjadi sederhana. Oke. Nah, ini terdapat beberapa metode yang digunakan industri untuk menerapkan tradisi ini. Yang pertama adalah proses chart, diagram proses chart, yaitu mengamati dan mendokumentasikan aliran proses. Jadi mengamati seluruh pekerjaan, kemudian mendokumentasikan aliran proses pekerjaan tersebut. Jadi dengan tujuannya adalah ketika mengamati dan mendokumentasikan itu bisa menurunkan jumlah pergerakan fisik dari pekerjaan. Jadi setelah mengamati, ketika ada pekerjaan yang tidak perlu dilakukan, itu bisa dipangkas di proses chart ini sehingga bisa menurunkan pergerakan fisik yang nggak perlu. Jadi dilakukan pengamatan, kemudian ketika dianggap bahwa ini pekerjaannya ini nggak usah dilakukan, nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi tujuan sampai gitu. Jadi dipangkas dari itu ya proses chart. Kemudian ada diagram proses. Diagram proses itu hampir sama dengan proses chart, tapi dia lebih mendokumentasikan ke setiap pekerjaan. Misal tadi di Departemen IT ada pekerjaan untuk menangani keluhan, komplain, gangguan sistem. Jadi yang didokumentasikan adalah penanganan komplain tersebut. Jadi mendokumentasikan setiap pekerjaan. Kemudian ada business process improvement, peningkatan proses bisnis. Nah, ini setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan didokumentasikan. Pekerjaan oleh karyawan didokumentasikan. Nah, sehingga dengan menggunakan business process improvement ini juga bisa terdapat efisiensi waktu. Nah, ini ada model yang berfokus pada pengendalian kualitas. Teman-teman nanti akan belajar lebih detail terkait model-model ini ketika teman-teman belajar di mata kuliah manajemen kualitas. Kalau ada ya manajemen kualitas TI, saya kurang tahu sih kalau di sini ada nggak ya mata kuliah manajemen kualitas TI. Nah, ini ada 3 model ya. Yang pertama adalah Six Sigma. Six Sigma ini merupakan model yang digunakan untuk mengurangi tingkat kecacatan proses. Nanti Six Sigma ini hasilnya adalah nilai Six Sigma. Jika nilai Six Sigma-nya ini tinggi, maka proses itu kualitasnya juga tinggi. Gitu. Nah, dari hasil Six Sigma ini akan mendapatkan
perusahaan itu akan mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat proses-proses yang perlu diperbaiki. Sehingga Six Sigma ini bisa jika diterapkan akan mendapatkan hasil berupa proses-proses yang perlu diperbaiki oleh organisasi. Jadi di sini bicara tentang peningkatan kualitas proses. Kemudian lean manufacturing. Nah, lean manufacturing itu juga merupakan model atau metode yang digunakan untuk perbaikan proses. Jadi mengetahui proses-proses mana yang harus diperbaiki oleh organisasi. Dan juga di lean ini merupakan cara untuk mempersingkat proses manufaktur. Jadi kayak seperti tadi konsepnya dari tradisi ini adalah pemangkasan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang berlebihan yang mengakibatkan adanya pemborosan waktu itu dihilangkan sehingga dia fokus kepada penciptaan nilai kepada pelanggan. Oke. Kemudian ada TQM, Total Quality Management. Total Quality Management sama dengan lean manufacturing, dia juga fokus kepada kebutuhan pelanggan dan keterlibatan seluruh tenaga kerja, peningkatan berkelanjutan, integrasi manajemen kualitas ke seluruh organisasi. Penekanan TQM ini, penekanannya itu terhadap strategi bisnis, strategi perusahaan. Jadi dia fokus ke pelanggan dan fokus ke keterlibatan seluruh tenaga kerja juga, dan adanya peningkatan secara terus-menerus. Kalau di TQM ini ada penerapannya bisa menggunakan metode PDCA. Kalau pernah belajar metode PDCA ini, metode plan, do, check, and act. Jadi ada perencanaan dulu. Jadi perencanaan itu adalah identifikasi permasalahan, kemudian merencanakan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian do itu menerapkan strateginya, dan check itu memeriksa apakah strategi yang sudah diterapkan itu bisa meningkatkan kinerja. Kemudian act itu tindakan kelanjutan. Tindakan kelanjutan, apakah tadi strateginya mau terus dilanjutkan secara terus-menerus ataupun strateginya tidak cocok sehingga tidak dilakukan lebih lanjut, tidak dilakukan. Seperti itu. Kemudian di tradisi ini juga dikenal model CMM ya, Capability Maturity Model. Model untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses bisnis. Nah, CMM ini adalah model untuk menilai kematangan proses bisnis. Jadi di dalam CMM ini juga mendefinisikan ada 5 level, 5 tingkatan kematangan proses bisnis. Yang pertama ada inisial. Inisial ini proses-proses itu belum didefinisikan.
proses-proses yang ada di organisasi itu belum didefinisikan, seperti tidak adanya dokumentasi di dalam organisasi tersebut. Jadi organisasi belum mendokumentasikan proses-proses yang ada di dalam organisasinya. Kemudian contoh yang lain adalah tidak ada penjaminan kualitas. Jadi di sini belum ada penjaminan kualitas terhadap proses-proses yang berjalan. Jadi initial. Kemudian repeatable. Level kedua. Level kedua, proses-proses dasar departemen didefinisikan dan diulang dengan cukup konsisten. Nah, di sini sudah ada ya, atau sudah menerapkan dokumentasi, sudah ada penjaminan kualitas, misalnya seperti itu ya. Sudah ada dokumentasi, sudah ada penjaminan kualitas, dan diulang secara konsisten, cukup konsisten. Kemudian level 3, define. Nah, organisasi mengetahui bagaimana seluruh proses bekerja sama dan dapat melakukannya dengan konsisten. Di level ketiga ini sudah ada komitmen dari karyawan organisasi. Semua stakeholder yang ada di organisasi, mereka berkomitmen untuk melakukan, untuk mendokumentasikan proses, kemudian untuk melakukan penjaminan kualitas. Jadi ada kesadaran, ada komitmen dari stakeholder organisasinya. Kemudian level keempat, manage. Manage ini, manajer secara konsisten menangkap data terkait proses-proses dan menggunakan data tersebut untuk memastikan proses berjalannya sesuai jalur. Proses berjalan sesuai dengan jalurnya. Jadi, di sini, di level keempat ini, manajer itu bisa melakukan umpan balik terhadap proses kerja yang sudah berjalan. Ada umpan balik dari manajer. Manajer mampu melakukan umpan balik. Jadi umpan balik itu adalah mengevaluasi proses kerja yang sudah berjalan. Kemudian setelah dievaluasi, kemudian manajer mengambil suatu keputusan. Itu adalah umpan balik. Kemudian ada optimizing. Ini level terakhir, level 5. Di mana manajer dan anggota tim secara kontinu bekerja untuk meningkatkan proses. Jadi di sini sudah lengkap di level 5 ini, optimizing ini sudah lengkap semuanya. Sudah ada dokumentasi yang berkelanjutan, sudah ada komitmen kesadaran dari karyawan, sudah ada umpan balik dari manajer yang baik, itu untuk meningkatkan kualitas proses. Jadi ketika organisasi itu tingkat kematangannya, jika diukur menggunakan capability maturity model, dia berada di level 5, maka organisasi tersebut sudah mengadopsi kualitas proses secara menyeluruh. Gitu. Jadi level 5 itu sudah bagus. Nah, bagaimana cara kita menentukan level-level ini? Gitu ya. Bagaimana caranya? Ini ada caranya ya. Ini CMM ini digunakan pada framework. Nanti teman-teman akan belajar framework COVID 5. COVID ya. COVID itu merupakan framework. Nah, nanti di dalam COVID itu membahas tentang CMM. Nanti ada caranya, bagaimana, kemudian nanti dihitung, kemudian teman-teman akan menghasilkan level-level ini. Nanti teman-teman mengevaluasi sebuah organisasi menggunakan framework COVID, dan teman-teman akan menemukan di level mana sih organisasi tersebut berada, di kualitas mana proses bisnisnya dari
organisasi level 1K, level 2, atau level 3, level 4, atau level 5. Ini untuk mengevaluasi organisasi. Yang mau ditanyakan terlebih dulu. Kondisi dan industri ini fokus ke dia karena fokusnya konsepnya adalah kinerja. Jadi untuk mengurangi waktu gerakan fisik ya, gitu. Jadi kan kalau konsepnya dari si teknik industri konsepnya adalah pekerjaan itu bisa dibagi ke atau pekerjaan bisa dibagi ke beberapa bagian sehingga ada spesialis di dalam setiap departemen. Nah, seperti misalkan adalah departemen TI ya. Departemen itu adalah seperti departemen TI. Nah, di departemen TI itu dalam beberapa bagian. Ada yang pekerjaannya, tugasnya pengembangan sistem, ada yang ada yang untuk penanganan jaringan internet. Karena jika tradisi ini juga mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, pergerakan yang tidak diperlukan atau yang sia-sia. Kemudian juga membahas tentang pengendalian kualitas, jadi menekankan pada manajemen kualitas dari proses bisnis tersebut. Gitu. Baik. Iya. Jadi sisi kerja dia apakah saya apa maksud repeatable itu maksudnya itu mesti diulang-ulang mesti gitu. Jadi perusahaan itu sudah melakukan dokumentasi, melakukan manajemen dan itu dilakukan secara terus-menerus, Mas. Cukup konsisten dilakukan gitu. Jadi dia sudah melakukan dokumentasi itu nggak cuma sekali atau 2 kali, sudah cukup konsisten, sudah melakukan itu secara kontinu. Gitu, Nadia Rahayu. Ya, tingkatannya seperti itu ya. Jadi nama itu masih belum ada dokumentasi. Sebuah dokumentasi ya, suatu organisasi itu sangat penting ya untuk knowledge management. Gitu. Kan kalau ada dokumentasi tidak ada yang digunakan acuan sebagai pengembangan proses bisnis. Kan kalau ada komplain gitu ya, komplain itu perlu dicatat. Keluhan dicatat oleh departemen, perlu dicatat. Nanti ketika itu bisa digunakan untuk menyelesaikan komplain yang serupa gitu. Dokumentasi itu sangat penting dilakukan oleh organisasi. Silakan ada yang ingin bertanya lagi. Saya lanjutkan terlebih dulu kalau tidak ada yang mau ditanyakan.